Perlukah kita flexing? Di era media sosial, istilah flexing telah menjadi fenomena yang cukup umum. Flexing merujuk pada perilaku seseorang yang memamerkan kekayaan, pencapaian, atau gaya hidup mereka di media sosial atau di hadapan orang lain. Dari foto-foto liburan mewah hingga barang-barang branded yang mahal, flexing menjadi salah satu cara untuk menunjukkan status sosial dan kesuksesan. Namun, perlukah kita flexing? Apakah flexing membawa manfaat bagi kehidupan kita, atau justru berpotensi membawa dampak negatif? Artikel ini akan membahas fenomena flexing, alasan dibalik perilaku ini, dan apakah kita benar-benar perlu melakukannya. Mari kita ulang satu persatu. 1. Motivasi dibalik flexing. Ada banyak alasan mengapa seseorang merasa perlu melakukan flexing. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Manusia secara alami memiliki kebutuhan akan validasi dan pengakuan sosial. Ketika seseorang memamerkan pencapaian atau kekayaannya, hal ini seringkali merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka sukses, unggul, atau layak dihargai. Selain itu, flexing juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menunjukkan kepada dunia apa yang mereka miliki atau telah capai, beberapa orang merasa lebih percaya diri dan merasa bahwa mereka diakui dalam komunitas sosial mereka. Flexing juga bisa dilihat sebagai respons terhadap tekanan sosial di mana seseorang merasa perlu untuk membuktikan bahwa mereka telah berhasil. 2. Dampak positif flexing. Meskipun seringkali dipandang negatif, flexing sebenarnya bisa membawa beberapa dampak positif, tergantung dari cara melakukannya dan tujuan di baliknya. Beberapa orang menggunakan flexing sebagai motivasi bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Misalnya, seseorang yang membagikan cerita keberhasilannya dalam mencapai tujuan finansial atau karir dapat menginspirasi orang lain untuk bekerja lebih keras dan mengejar impian mereka. Flexing juga bisa menjadi bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Bagi sebagian orang, merayakan pencapaian atau keberhasilan melalui media sosial adalah cara mereka mengakui usaha keras yang telah mereka lakukan. Jika dilakukan dengan bijak, flexing dapat menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan dan kegembiraan dengan orang lain tanpa bermaksud untuk pamer atau membuat orang lain merasa minder. 3. Dampak negatif flexing. Namun, di sisi lain, flexing bisa membawa dampak negatif, baik bagi pelaku maupun orang yang melihatnya. Salah satu dampak negatif terbesar adalah menciptakan tekanan sosial yang berlebihan. Ketika seseorang terus-menerus melihat gaya hidup mewah dan pencapaian orang lain di media sosial, mereka mungkin merasa tidak cukup baik atau merasa tertinggal, meskipun kenyataannya tidak demikian. Hal ini bisa menyebabkan rasa tidak aman, iri hati, bahkan depresi. Bagi pelaku flexing, terlalu sering memamerkan kekayaan atau pencapaian juga bisa mengundang kritik, kecemburuan, atau bahkan penolakan dari lingkungan sosial mereka. Flexing yang berlebihan dapat dianggap sebagai bentuk kesombongan atau kebutuhan akan validasi yang tidak sehat, yang pada akhirnya bisa merusak hubungan sosial. Selain itu, ada risiko bahwa flexing bisa mendorong perilaku konsumtif dan hedonistik. Orang-orang yang terlalu fokus pada tampilan luar atau citra mereka di media sosial mungkin terjebak dalam pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, hanya demi terlihat sukses di mata orang lain. Mereka mungkin mengabaikan nilai-nilai yang lebih mendalam seperti kebahagiaan sejati, kesehatan mental, dan hubungan yang bermakna. 4. Perlukah kita flexing? Jawabannya bergantung pada niat dan dampak yang ingin dicapai.
Flexing tidak selalu salah jika tujuannya adalah untuk berbagi kebahagiaan, motivasi, atau apresiasi terhadap pencapaian. Namun, penting untuk mempertimbangkan bagaimana flexing tersebut akan diterima oleh orang lain dan apakah itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Jika flexing hanya dilakukan untuk mencari validasi atau pengakuan dari orang lain, mungkin perlu dipikirkan kembali. Kebahagiaan sejati dan kepuasan diri tidak seharusnya bergantung pada pandangan orang lain terhadap kita. Memamerkan pencapaian di media sosial mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi kebahagiaan yang abadi berasal dari pencapaian yang sejati dan hubungan yang bermakna. Pada akhirnya, perlukah kita flexing? Jawabannya kembali pada diri kita masing-masing. Apakah tujuan kita melakukan flexing adalah untuk berbagi inspirasi dan kebahagiaan, atau hanya untuk mencari pengakuan? Apakah flexing membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita, atau justru menciptakan tekanan sosial yang tidak perlu? Flexing seharusnya dilakukan dengan bijak dan seimbang. Tidak ada salahnya untuk merayakan pencapaian, tetapi lebih penting lagi untuk tetap bersikap rendah hati dan menghargai nilai-nilai yang lebih mendalam dalam hidup. Jangan sampai flexing malah membuat kita terjebak dalam permainan citra sosial yang tidak autentik. Lebih baik fokus pada kebahagiaan sejati, di mana kepuasan diri dan hubungan yang baik menjadi prioritas utama.